Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada perkuliahan kali ini. Yang mana perkuliahan kali ini lanjutan daripada perkuliahan sebelumnya, yakni tentang mata kuliah ilmu tafsir. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang ilmu tafsir ini dari pengertian, kemudian sejarah perkembangannya. Selanjutnya tentang metode ilmu tafsir, corak-corak dari tafsir, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Pada saat ini kita akan mencoba melihat salah satu gambaran tafsir, yakni tafsir secara ijmali, tafsir global, yang mana tafsir yang kita ambil adalah yang pertama tafsir Jalalain, yang kedua adalah tafsir Al-Wajiz karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tapi tafsir Jalalain yang kita gunakan nanti itu hanya pada gambaran umum tafsir surah Al-Fatihah saja. Kita akan membahas surah Al-Fatihah ini. Kemudian untuk ayat-ayat berikutnya kita akan mempelajari dengan tafsir Al-Wajiz karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita lanjutkan. Gambaran umumnya, yakni dikutip dari tafsir Jalalain. Gambaran umum dari surah Al-Fatihah, suratul Fatihah Makkiyah. Surah Al-Fatihah adalah Makkiyah, termasuk dari surah yang Makkiyah. Maksud Makkiyah adalah ada ulama yang berpendapat bahwasanya Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Sab'u ayatin, jumlahnya adalah ada 7 ayat. Bil basmalati, yaitu dengan basmalah, dengan jika kita memasukkan basmalah, ya, ini bismillahirrahmanirrahim. In kanat minha, jika masukkan basmalah termasuk dari salah satu ayatnya, yakni ayat pertamanya, wasabi'atu syiratal ladzina ila akhiriha. Dan maka kalau masukkan basmalah, ayat ketujuhnya adalah syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, wa illam takun minha, jika basmalah itu tidak termasuk bahagian dari surah Al-Fatihah, karena memang ada ulama yang berpendapat basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, ada yang tidak. Tapi tetap harus ada menjadi 7 ayat. Mereka para ulama yang tidak berpendapat basmalah tidak termasuk dari bagian dari surah Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yuqaddiru fi awwaliha, dan dikira-kirakan pada awalnya adalah qulu, ya, di awalnya ada ungkapan qulu, artinya adalah ucapkanlah, katakanlah, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad, agar menjadi, ya, agar, ya, apa yang sebelum dari iyyaka na'budu itu sesuai menjadi perkataan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau tidak seperti itu, maka itu seolah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang itu adalah perkataan Allah atau firman Allah, tapi ditakdirkan, dikira-kirakan sebelum iyyaka na'budu itu adalah qulu, ucapkanlah, sehingga itu menjadi perkataan hamba kepada yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umumnya ini tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi
Nah, ini suratul Fatihah. Kita memakai tafsir Al-Wajiz. Tafsir sesuai dengan namanya, tafsir yang ringkas karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini kita langsung saja tafsirnya itu dengan nama Allah yang maha, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai bacaanku seraya meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah dan zatnya. Dialah zat yang penuh rahmat, kasih sayang, dan kebaikan yang dilimpahkan kepada mereka yang diberkahi. Sifat Ar-Rahman cakupannya lebih luas daripada Ar-Rahim. Nama Allah dimunculkan berdasarkan zat, hakikat, dan wujudnya. Ini kita lihat kembali tadi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u tilawati musta'inan bismillahi wa dzati. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, artinya saya memulai bacaanku ini dengan memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah dan zatnya. Nah, itu tadi sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. As-sana'u bil lisani wal qalbi ala jamili ni'amillah al-ma'budu bihaqqin murabbil awalimi kulliha minal insi wal jinni wal malaikati wasyayatin wa malikuhum wa mudabbiru amrihim fahuwal mustahaqqu li jami'il mahamidi bil qalbi wal lisan. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Ini pujian, ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin tadi adalah pujian, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian lisan dan hati tercurah atas kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang sebenar-benar zat yang disembah, pengayom alam semesta yang terdiri dari manusia, jin dan malaikat dan setan, sekaligus raja dan pengatur urusan-urusan mereka. Dialah zat yang paling berhak menerima segala pujian hati maupun lisan. Nah, ini adalah ayat kedua. Selanjutnya tafsir Al-Fatihah ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ini maha pemurah lagi maha penyayang. Lanjutan tafsir Al-Wajiz tadi, ini maknanya adalah zat yang memiliki keluasan dan keabadian rahmat di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Ini adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, tafsirnya adalah raja segala urusan pada hari perhitungan dan hari pembalasan, dan dialah satu-satunya penguasa pada hari itu. Satu-satunya penguasa pada hari itu, raja. Jadi semua urusan pada hari perhitungan dan hari pembalasan Allah rajanya, dan dialah satu-satunya penguasa pada hari itu. Nah, selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah yang kami meminta pertolongan. Nah, maksudnya adalah sesuai dengan tafsir Al-Wajiz tadi, kami khususkan kepadamu ya Allah ibadah dan permohonan pertolongan kami. Kami tidak akan menyembah dan meminta pertolongan kepada selain Engkau. Nah, ini maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa tafsirnya? Dalam tafsir Al-Wajiz ini dijelaskan. Tafsirnya adalah tuntunlah kami menuju jalan yang lurus, jelas dan tidak menyimpang, yaitu Islam dan iman. Jadi maksud jalan yang lurus, jelas, tidak menyimpang itu adalah Islam dan iman. Kemudian
ayat yang ketujuh, karena kita tadi mengambil basmalah sebagai bagian dari ayat pertamanya, maka ayat ketujuh adalah suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, amin itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis dijelaskan ketika selesai membaca surah Al-Fatihah membaca amin. Artinya adalah yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsirnya sebagaimana tafsir Al-Wajiz Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili, maksudnya adalah jalannya orang-orang yang engkau anugerahi nikmat, yaitu para malaikat, para nabi, orang-orang yang membenarkan agamamu, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Bukan jalannya mereka yang engkau murkai, yaitu orang-orang yang karena kesombongannya mereka menyimpang dari jalan kebenaran dan lurus, orang-orang yang karena kebodohannya mereka menjauh dari jalan kebenaran, orang yang mengikuti kepercayaan dan keyakinan selain Islam, orang-orang yang fasik dan orang-orang yang munafik. Ya, kita minta perlindungan dari itu. Kita minta petunjuk pada Allah, jalan yang lurus, bukan jalan yang orang-orang yang kita sebutkan tadi, jalan orang yang sesat maupun jalan-jalan orang yang dimurkai maupun jalan-jalan orang yang sesat yang dijelaskan ini. Nah, kemudian di akhir ayat ada amin. Ya, amin yaitu artinya adalah ya Allah kabulkanlah doa kami. Nah, jadi inilah tafsir ijmali, ya, salah satu gambaran tafsir ijmali karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili Al-Wajiz, dan juga nanti ada juga ijmali yaitu tafsir jalan lain. Nah, karena kita sudah menjelaskan secara ringkas, tentu ada tagihan evaluasi, yang mana tulislah jawabannya pada buku tulis, kemudian kirim foto tugas pada link berikut ini. Nanti di linknya boleh langsung diklik di sini, nanti di grup juga bisa di klik pada grup mata kuliah kita. Nah, ini yang pertama, pertanyaannya adalah agar surah Al-Fatihah tetap 7 ayat, jelaskan letak perbedaan para ulama dalam menentukan ayat ketujuh dari sisi jika basmalah termasuk atau tidak termasuk menjadi bagian dari ayatnya. Kemudian yang kedua, jelaskan maksud jalan yang lurus pada surah ini. Kemudian yang ketiga, jelaskan maksud jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat dari surah ini. Cuma ada 3 soal, silakan diulangi lagi, tulis jawaban pada buku tulis, kemudian kirim foto buku tulis yang sudah dijawab tadi pada link berikut ini. Ada linknya, nanti diisi dengan lengkap. Menutup, ya, terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.